Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Juwairiyah dengan NIM 06091382025051. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ialah jelaskan bagaimana karakteristik sebagai warga negara yang baik serta sebutkan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik sebagai warga negara yang baik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah sikap saling menghormati dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, sikap saling menghormati sangat diperlukan untuk menghormati atau menghargai atas perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan yang nyata maupun perbedaan yang tidak nyata. Adapun perbedaan yang nyata ialah perbedaan dalam segi agama, budaya, ras, suku, dan lain-lain. Sedangkan perbedaannya yang tidak nyata ialah perbedaan dalam berpendapat dan berdemokrasi. Rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara ialah menyadari peranan kita sebagai warga negara yang baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama warga negara Indonesia. Adapun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama diri sendiri terhadap orang lain. Yang ketiga ialah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak dan mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam negara itu sendiri. Dan yang terakhir ialah menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama warga negara. Kedua ialah kritis dalam berpikir dan bertindak. Dalam menjalani kehidupan bernegara, sering sekali terjadi masalah-masalah dalam hal politik dan sosial, di mana dalam hal ini diperlukan sekali sikap berpikir kritis dan bertindak kritis, di mana hal ini bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ialah selektif dalam menerima berita-berita yang masuk, khususnya berita yang masuk melalui media sosial. Yang ketiga ialah saling berdiskusi dan bertukar pendapat. Tentu saja di dalam kita menjalani kehidupan bernegara, pasti banyak perbedaan pendapat maupun pandangan. Hal ini dapat diminimalisasikan dengan adanya ruang berdiskusi atau berdialog antara sesama warga negara. Adapun implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua ialah memberikan pendapat, dan yang ketiga ialah menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir ialah terbuka dan rasional. Adanya perubahan dan kemajuan di zaman era globalisasi ini tak jarang membawa dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki kemampuan untuk dapat berpikir secara rasional dan terbuka. Adapun implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama, selektif dalam menerima budaya luar yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, mencintai atau menggunakan produk dalam negeri. Dan yang ketiga ialah melestarikan budaya Indonesia. Soal nomor kedua ialah apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan jelaskan unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional itu sendiri. Adapun pengertian dari identitas nasional merupakan suatu kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh serta berkembang di dalam macam-macam aspek kehidupan dari sekian ratusnya suku yang ada di Indonesia yang dihimpun di dalam satu kesatuan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah suku dan bangsa. Pengertian dari suku dan bangsa itu sendiri ialah golongan yang di dalamnya terdapat manusia yang memiliki kebudayaan dan adat yang sama. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya garis keturunan dari orang tua masing-masing. Biasanya kebudayaan dan adat yang sama ini dapat kita lihat dari gaya bahasa maupun aksen yang diterapkan oleh manusia itu sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua ialah kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menafsirkan atau memahami lingkungan yang ia tempati. Dan yang ketiga ialah agama. Agama merupakan sebuah identitas manusia mengenai kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun agama-agama yang telah diakui di Indonesia ialah Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.
Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Biasanya manusia menggunakan dua bahasa di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama ialah bahasa negara dan yang kedua ialah bahasa daerah. Soal nomor ketiga ialah bagaimana caranya mempertahankan NKRI dari integritas bangsa. Adapun caranya yang pertama ialah tidak berperilaku rasis. Yang kedua ialah bertindak adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, memiliki rasa empati, toleransi, serta tenggang rasa. Yang keempat, melawan gerakan separatis dan hal-hal yang berbau primordialisme. Serta yang kelima ialah berperilaku sesuai aturan-aturan yang berada di dalam suatu negara itu sendiri. Keempat ialah apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan semi-parlementer. Dan Indonesia menganut sistem apa, dan jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem pemerintahan tersebut. Yang pertama ialah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ialah di mana kekuasaan eksekutif di dalam negara tersebut dipegang oleh presiden yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang kedua ialah sistem pemerintahan parlementer, di mana di dalam sistem pemerintahan parlementer ini parlemen memiliki wewenang dan kekuasaan yang penting di dalam suatu pemerintahan tersebut, di mana parlemen itu sendiri juga berhak mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Dan yang ketiga ialah sistem pemerintahan semi-parlementer, di mana di dalam sistem pemerintahan ini yaitu menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Biasanya sistem pemerintahan semi-parlementer ini juga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. Adapun Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana di dalam pemerintahan tersebut yang menjadi kepala negaranya atau kepala pemerintahannya ialah presiden dan dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Soal nomor kelima ialah bagaimana pendapat saudara mengenai paham radikal yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Adapun pengertian dari paham radikal itu sendiri ialah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan cara menggunakan kekerasan. Seperti yang kita ketahui, paham radikalisme yang saat ini terjadi di Indonesia salah satunya adalah organisasi Papua Merdeka, di mana organisasi ini bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Mana menurut saya paham radikalisme ini memberikan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia, antara lain menghilangkan rasa kasih sayang dan kerukunan serta keharmonisan antar sesama warga negara. Yang kedua ialah merusak ideologi Pancasila serta meresahkan banyak umat. Adapun hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah perkembangan radikalisme ini sendiri ialah yang pertama, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua ialah mendukung aksi perdamaian, serta yang terakhir ialah menyaring informasi yang kita dapatkan. Soal nomor 6 ialah jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Adapun wawasan Nusantara merupakan pedoman bagi pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus kita wujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional itu harus berdasarkan dengan karakteristik bangsa Indonesia, di mana ketahanan nasional tersebut dapat kita wujudkan melalui sikap bela negara yang dijiwai dengan kecintaan terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.